Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Musyafa, NPM 2101111101. Di sini saya akan menjelaskan tentang resum materi 1 sampai 9 guna untuk memenuhi tugas pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu ada organisasi atau desain kurikulum. Organisasi kurikulum yaitu pola atau bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada murid-murid. Menurut Muhammad Ali, bahwa organisasi kurikulum itu merupakan suatu cara menyusun bahan-bahan atau pengalaman belajar yang ingin dicapai. Organisasi kurikulum sendiri itu adalah susunan komponen kurikulum seperti konten kurikulum, kegiatan, dan pengalaman belajar yang di dalam organisasi menjadi mata pelajaran, unit, program, lessons, dan sebagainya untuk mencapai efektivitas pendidikan. Selanjutnya, di dalam organisasi dan desain kurikulum ini sendiri itu memiliki unsur-unsur. Yang pertama itu konsep. Konsep di sini yang dimaksud itu yaitu definisi secara singkat dari sekelompok fakta dan gejala. Yang kedua ada generalisasi. Generalisasi di sini yaitu kesimpulan-kesimpulan yang merupakan kristalisasi dari suatu analisis. Yang selanjutnya ada keterampilan. Keterampilan di sini maksudnya itu kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum. Dan yang terakhir ini ada nilai-nilai. Nilai-nilai di sini yang dimaksud adalah norma atau kepercayaan untuk mengendalikan perilaku seseorang. Selain terdapat unsur-unsur di dalam organisasi atau desain kurikulum ini itu memiliki faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ruang lingkup atau skop. Maksud dari ruang lingkup atau skop di sini itu tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan peserta didik, keluarga, masyarakat, bangsa maupun kebutuhan negara. Yang kedua yaitu ada urutan atau sequence. Urutan di sini itu maksudnya yaitu bahan pengajaran menunjukkan keteraturan bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kapan bahan tersebut disampaikan terlebih dahulu dan kapan bahan tersebut disampaikan di kemudian hari. Selanjutnya ada jenis-jenis organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu ada separated subject kurikulum atau organisasi kurikulum yang tertua dan banyak digunakan di banyak negara. Kurikulum pada organisasi ini dipusatkan pada isi atau materi yang akan diajarkan atau disampaikan. Yang kedua ada correlated kurikulum atau mata pelajaran gabungan, dan yang ketiga ada broad file kurikulum atau cakupan luas, dan yang keempat ada integrated kurikulum atau kurikulum terpadu, dan yang terakhir ada core kurikulum atau suatu rencana yang mengorganisasikan dan mengatur bagian yang terpenting dari program pendidikan di sekolah. Materi kedua di sini ada model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum yang pertama itu ada model Taylor. Model pengembangan Taylor itu menurut Taylor sendiri adalah untuk menentukan tujuan, menentukan pengalaman belajar, pengorganisasian pengalaman belajar, dan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar bisa sesuai dengan tujuan atau tidak. Yang kedua ada model Hilda-Taba. Pada model Hilda-Taba ini menitik beratkan pada bagaimana untuk mengembangkan kurikulum sebagai suatu proses perbaikan dan penyempurnaan. Yang ketiga ada model Harold B. Alberti. Beliau ini memandang kurikulum sebagai segala kegiatan yang disajikan oleh sekolah bagi para pelajar. Yang keempat ada model David Warwick. David Warwick sendiri ini menjelaskan sebuah model pengembangan kurikulum melalui beberapa tahap. Yang kelima ada model Beckham. Model ini dikembangkan oleh G.A. Beckham pada 1964. Yang terakhir ada model Roger.
Nah, model Roger ini kurikulum itu dikembangkan hendaknya dapat mengembangkan individu secara fleksibel terhadap perubahan-perubahan dengan cara melatih diri dan berkomunikasi secara interpersonal. Selanjutnya ada model kurikulum. Nah, model kurikulum di sini itu adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum itu dibutuhkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, daerah maupun sekolah. Nah, ada juga model konsep akademis. Nah, model konsep akademis ini merupakan model tertua yang bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Nah, lalu ada model teori humanisme yang berfokus pada sikap dari kondisi manusia yang mencakup kesanggupan untuk menyadari diri, bebas memilih menentukan nasib sendiri. Lalu ada model kurikulum teknologis. Nah, ini dikembangkan berdasarkan pemikiran teknologi pendidikan. Lalu ada kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, itu memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi masyarakat yang bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Materi selanjutnya yaitu filsafat kurikulum. Nah, filsafat ini memiliki peran penting dalam pengembangan kurikulum yang dikenalkan dalam berbagai aliran filsafat. Nah, setiap alirannya ini memiliki orientasi yang berbeda-beda, sehingga dalam pengembangan kurikulum senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu. Menurut aliran idealisme, hakikat pendidikan adalah semangat ingin kembali kepada warisan budaya masa silam yang agung dan ideal, sehingga pendidikan diartikan sebagai cultural conservation. Dan pada aliran pragmatisme berpandangan bahwa pendidikan adalah proses pembentukan perbuatan yang dilakukan atas desakan hati yang berorientasi pada futuralistik, yakni sebuah pendidikan yang berwawasan pada masa depan. Nah, secara teoritis penyusunan kurikulum harus berdasarkan asas-asas tertentu seperti menurut Nasution, yaitu yang pertama ialah asas filosofis, asas sosiologis, organisatoris, dan asas psikologis. Ada pula aliran-alirannya. Yang pertama yaitu aliran idealisme, pragmatisme, perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme. Materi kelima ada aliran pendidikan. Nah, pendidikan di sini merupakan proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam pada peserta didik melalui penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya untuk mencapai keseimbangan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya. Nah, munculnya beberapa teori pendidikan klasik maka perlu diketahui. 1. Mengapa pada masa Yunani kuno orang sangat mementingkan tujuan pendidikan, yaitu pembentukan warga negara yang kuat. Orang Yunani mempunyai pandangan bahwa manusia sebenarnya dapat dilihat sebagai makhluk yang bermain atau homo ludens. Nah, yang kedua, pada abad ke-17 sampai 19 di Eropa Barat mulai nampak pengaruh rasionalisme yang sangat kuat. Sebenarnya negara-negara Eropa Barat mempunyai pandangan-pandangan tentang manusia bahwa manusia adalah makhluk berpikir atau homo sapiens. Teori-teori perkembangan pendidikan klasik yang pertama yaitu teori koneksionisme Edward L. Thorndike, yang merupakan tokoh psikologi yang mampu memberikan pengaruh besar terhadap berlangsungnya proses pembelajaran. Nah, yang kedua ada teori operant conditional yang dikemukakan oleh Burrhus Frederick Skinner. Nah, ia membedakan tingkah laku responden, yaitu tingkah laku yang ditimbulkan oleh stimulus yang jelas. Dan yang ketiga ada teori Gertrude Mark-Wertheimer yang merupakan psikolog Jerman yang menjadi tokoh teori ini. Dan yang terakhir ada teori humanistik. Nah, tokoh dari teori ini yaitu Arthur Combs dan Abraham H. Maslow dan Carl Rogers. Materi selanjutnya ada gaya belajar. Nah, belajar di sini adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang merupakan sebagai akibat dari pengalaman atau latihan. Nah, hasil belajar ini dapat bersifat tetap dalam sejarah kehidupan manusia karena sepanjang kehidupannya selalu mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuannya masing-masing. Nah, prestasi belajar itu dapat memberikan kepuasan kepada orang yang bersangkutan, khususnya orang yang sedang menuntut ilmu di sekolah atau pendidikan. Nah, gaya belajar seseorang terdiri dari 3, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik.
Secara personal, diharapkan seseorang dapat mengetahui gaya belajarnya sehingga dapat memaksimalkan potensi dan gaya belajar yang dimiliki. Materi ketujuh ada evaluasi kurikulum. Nah, kegiatan pengembangan kurikulum itu tidak akan lepas dari unsur evaluasi, karena evaluasi itu merupakan salah satu komponen yang amat penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam banyak hal, komponen penilaian sangat berperan dalam menunjang keberhasilan pengembangan kurikulum. Seperti yang kita ketahui, kurikulum dikembangkan masih berupa perencanaan berupa teoritis dan abstrak. Nah, dengan adanya evaluasi ini, kita itu akan memperoleh gambaran mengenai keberhasilan kurikulum yang sedang dan telah dikembangkan di sekolah-sekolah. Dari kegiatan evaluasi akan diketahui kelebihan, kelemahan, dan kekurangannya. Materi selanjutnya ada kebijakan kurikulum nasional. Nah, yang pertama itu ada kurikulum sebelum masa reformasi. Nah, sebelum masa reformasi itu ada kurikulum 1947 yang merupakan pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda dan mulai dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Nah, pada kurikulum ini itu mengutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Nah, yang kedua ada kurikulum 1952 yang memusatkan pada program Pancadana yang mencakup daya cipta, rasa, karya, dan moral. Yang ketiga ada kurikulum 1964 yang bertujuan membentuk masyarakat sebagai manusia yang Pancasilais, sosialis, memiliki sikap nasionalisme dan cinta tanah air yang tinggi. Yang keempat ada kurikulum 1968 yang merupakan perbaikan dari kurikulum pada masa Orde Lama dengan adanya perubahan program Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang kelima ada kurikulum 1975 yang merupakan pengganti dari kurikulum 1968 dan kurikulum 1984. Nah, pada masa ini ditandai dengan 3 kebijakan, yaitu semesta, menyeluruh, dan terpadu. Nah, yang terakhir ada kurikulum 1994 yang dibuat sebagai penyempurna kurikulum 1984. Nah, setelah itu pada masa setelah reformasi itu keluar lagi kebijakan kurikulumnya. Yang pertama itu ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Nah, pada kurikulum ini itu menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas dengan standar reformasi yang telah ditetapkan. Yang kedua ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau 2006, disusun untuk menjalankan amanah yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang terakhir ada kurikulum 2013 yang termasuk bentuk dari kemajuan zaman yang mana kurikulum yang selaras dengan perkembangan yang ada. Terakhir ada silabus dan RPP. Nah, silabus itu merupakan gambaran singkat secara garis besar atau ringkasan dari pokok sebuah mata pelajaran. Nah, manfaat dari silabus itu adalah untuk sumber acuan penyusunan RPP. Nah, fungsinya juga memudahkan pengajar untuk memetakan macam-macam variasi pembelajaran yang dituangkan di dalam RPP. Nah, pengertian dan hakikat RPP sendiri itu sesuai Perkemendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, ialah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, RPP sendiri ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Nah, pengertian RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu. Materi resum kelompok 1 sampai 9 yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya meminta maaf. Allahumma fiqil aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.